welcome to Humanistic on Air. Halo, selamat malam Republik. Kembali lagi di Humanistic on Air. Yeay. Jadi ini kan lagi musim-musimnya mahasiswa baru nih. Jadi topik kita malam hari ini mahasiswa baru. Sebelum masuk ke obrolannya, kita kenalan dulu kali ya. Ya, boleh Boleh banget. Dari aku dulu deh. Kenalin, aku Sofia Indah Novitasari, biasa dipanggil Sofia. Publik angkatan 19, asalnya dari Sidoarjo. Halo Sofia. Halo. Selanjutnya, yuk Kasara boleh deh. Oke, perkenalkan nama aku Sarah Puspita Ramasari, bisa dipanggil Sarah, dari Prodi Administrasi Publik angkatan 2018. Asalku dari Jakarta. Halo. Halo Kak Sarah. Hai Sarah. Halo. Nih boleh banget nih GS kita yang cantik-cantik ini perkenalan diri dulu nih. Dari siapa dulu ya? Boleh dari Mbaknya Kerudungan atau gimana? Siapa nih? Kacia dulu deh, Kacia dulu. Aja. Oh, aku berarti. Aduh. Udah enggak. Jadi halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan. Ya, perkenalkan nama aku Milenia Teresia Manurung, biasanya dipanggil Cia, dari Publik angkatan 2018, asal Makassar. Halo Cia. Halo Kak Cia. Yang terakhir nih, coba perkenalan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Nama aku Riva Vinda, biasa dipanggil Riva. Aku Publik 2019, asal aku dari Semarang. Halo Riva. Langsung aja nih kita ngomongin maba ya. Kalau boleh tahu nih, Kak Cia dulu masuk UB jalur apa nih? Aku masuk UB jalur keberuntungan. Oh, keberuntungan. bukan jalur belakang ya? Bukan jalur perjuangan, tapi aku jalur keberuntungan. Oh, wow. Boleh juga ya sebutannya ya. Benar. Jadi aku masuk lewat SNMPTN. Gitu. Berarti emang pengen di UB tuh. Wow. Iya sih, emang pengen di UB. Kan waktu itu cerita dikit. Nggak apa-apa ya, cerita dikit ya? Boleh banget. Kan waktu itu ya biasalah, kalau misalnya sekolah angkatan udah kelas 12 tuh banyak yang masuk kan ya. Iya. Dari universitas A, B, C gitu kan. Terus sharing-sharing, sosialisasi, terus kayak keren aja gitu UB. Di Malang juga kan, dingin, terus asik. Terus jadi kayak asik kalau aku bisa kuliah di sana ya. Terus ya udah daftar ke sana, nyantol. Ya udah deh. Itu pilihan pertama atau gimana itu? Iya, pilihan pertama. Oh. Kan pilihan keduanya yang di Makassar kan, regional. Iya benar. Itu deh. Dapetnya di sini ya. Jauh juga ya, menyeberang pulau ya. Iya, jauh. Banyak ya perjuangan. Beda waktu juga kan. Jadi iya, benar. Susah. Waktu awal sih susah, tapi ntar aja deh kita cerita lagi. Iya, itu masih panjang ya. Selanjutnya nih, Riva. Gimana nih? Dari jalur apa nih, Riva? Apa sih? Oh ini ya. Aku dulu mandiri. Jalur Dulu pakai mandiri. Soalnya aku dulu pakainya di Undip gitu. Oh iya, di Semarang kan ya Undip. Iya, yang deket ya. Aku sampai nyoba mandiri tuh ada 5 sampai 6 univ aku nyobain semua mandiri. Buat kita apaan aja tuh kalau boleh? Apa ya? Undip, UNES, UNS, UB, apa sih yang negeri UM berarti ya? Sama UGM. Wow. 6 berarti. Banyak juga ya. Riva. Ya mungkin beruntungnya di jalur mandiri kali ya. Iya. Ya betul.
gitu. Terus apa nih? Oh, kan sekarang kita lagi baru masuk semester baru nih ya. Berarti kan kita ada maba nih atau mahasiswa baru kan. Nah, terus tuh ngomong-ngomong soal maba, menurut kalian apa sih yang terlintas di pikiran kalian tentang maba atau mahasiswa baru? Coba dari Kia boleh. Aku ya, maba itu kalau aku bilangnya sih kayak anak bayi. Anak bayi banget gak tuh? Ya, anak bayi karena gitu ya. Benar. Karena kayak apa ya? Aku mengilustrasikannya kayak gimana sih? Sesuatu benar-benar beda dari yang selama ini kita jalanin kalau jadi maba. Jadi benar-benar keluar dari zona nyaman kalau yang aku rasain ya. Jadi benar-benar bayi yang baru. Jadi orang itu ngasih tahu kita apapun, kita dikasih tahu semuanya. Kayak gitu, oh ya kita mencerna, kita lihat. Terus pelan-pelan kita bisa berjalan. Ya kan, kita tahu, oh iya gitu deh. Kalau mau menyesuaikan gitu ya. Ya benar. Bagus juga ya perumpamaannya, keren. Keren. Kalau Rifa nih, nyontek tuh tadi. Wah, apa ya? Kalau maba mungkin identiknya sama ospek ya. Jadi kayak mungkin kalau yang pertama terlintas di otak tuh mesti ospek gitu loh. Terus kayak maba itu mesti kayak apa ya? Suasana itu pasti baru, mesti kayak mendapatkan suasana baru nggak sih? Apalagi kan kayak kayak misalnya aku sama Kak Cia kan dari jauh juga ya hitungannya ya. Betul, jadi kayak banget dapat suasana yang baru banget, yang beda banget pasti daripada sebelumnya ya nggak sih? Iya, benar. Terus sih kalau maba pas itu, walaupun mungkin orang mungkin kayak si Sophie kayak kan sedekat ya sama Malang, tapi deket banget nggak sih dari kan pasti ngerasain hal yang beda dari SMA ke kuliah juga atau lainnya. Aku gitu aja sih. Menarik ya? Oh enggak. Terus pertanyaan selanjutnya nih, coba Sophie gimana? Ada nggak sih cerita atau masa-masa yang dikangenin suatu ospek? Misalnya culture shock atau homesick gitu misalnya. Kak Cia deh, pengalamannya. Iya, pengalaman masa ospek banyak banget sih. Iya. Pengalaman waktu maba nih. Iya. Kalau waktu maba gimana ya? Aku kan pendatang jauh. Terus waktu di Makassar juga sekolahnya kan kebetulan sekolahnya swasta. Jadi udah banget. Kayak ya masuk ke culture shock juga. Aku belum pernah ngerasain yang namanya di ospek yang diteriakin gitu kan. Cepat, kita cepet tapi jangan lari gitu kayak. Iya, benar-benar. Iya, serba salah ya jadi. Kita disuruh cepet, kita jalan cepet. Siapa suruh kamu lari? Kayak, aduh Kak, jadinya gimana nih? Gitu kan. Yang pertama itu lucu deh. Kayak, oh ya gini ternyata rasanya ospek. Terus ya udah kayak itu masih pas Rabrau kan waktu hari semua fakultas, terus masuk ke ospek di ospek fakultas kan yang di maba yang di VIA dapet gamma. Aduh, di situ aku kayak wow, waktu zamannya aku maba itu gamanya itu mantep. Gimana tuh? Mantep apa? Mantepnya yang mana tuh? Gimana ya? Mantep yang ada kayak tampangnya. Iya betul. Ganteng tapi galak kayak my god. Bikin penasaran. Sumpah kalau buat maba-maba VIA itu pasti incarannya pasti gamma kan, karena kita sering interaksi sama yang sering kita lihat gitu ya. Kita lihat pertama gamma gitu kan. Jadi benar. Menurutku yang paling seru sih di gamanya itu. Bener sih. Terus ngomong-ngomong gamma kan, nggak apa-apa nih aku lanjut ya.
Boleh. Ayo, ngomong gama. Kita kan ada apa sih yang surat apa sih poin-poin itu kan ya? Yang MTek itu. Nemtek kan? Iya. Itu lucunya. Aku pernah dapet tapi cewek nih, gamanya cewek. Kenapa? Udah kayak udah kenal, udah bisa jadi staf muda, jadi kita udah kayak tahu, oh ini kakaknya namanya ini. Udah tahu kayak ceritanya, ini kakaknya sebenarnya tuh nggak galak gitu kan. Aku so asik dong, aku so asik kayak ngerasa udah kenal kan, aku so asik, terus aku pakai lip tint. Enggak dong, kirain kan kayak udah temen kan, ternyata dikenalin. Kamu suka kayak, ya iya sih emang masih ospek, ternyata memang harus ada batasannya ternyata. Iya, harus profesional ya merekanya juga. Iya benar sih, benar banget panitia. Benar. Udah. Itu aja terus kali ada homesicknya juga nggak? Kan jauh nih Cia ngekos, tuh pasti kan ada tuh rasa-rasa homesick. Kalau homesick sih pasti, karena seumur hidup ya nggak pernah jauh dari orang tua kan, barusan ini, terus yang kayak makan selalu ada di rumah kan sebelumnya. Ini aku harus nyari makan, udah gitu kayak bener-bener sepi. Aku kan bertiga nih, adik kakak nih, saudaraan. Terus di rumah itu nggak pernah sepi, selalu aja ada yang ngajakin ngobrol. Kalau nggak gangguin, jail-jail, balik di kos kayak aku sendiri. Aduh, sepi itu bener-bener vibes yang kayak aku ngajak siapa ngomong ya, aku gimana nih caranya nih biar bisa nggak stuck di sini. Terus kayak tiap malam harus telepon, VC gitu kan, gangguin. Tapi pelan-pelan ya udah ada kesibukan, terus ya udah adaptasi bisa kok. Cuman di sepinya itu aja ngerasa beda. Kalau di rumah kan rame, terus kalau di kos sepi sendiri gitu. Kalau Rifa nih, gimana? Ada culture shocknya atau pernah homesick juga? Dan pengalaman ospek yang menyenangkan, coba ceritakan. Kalau pengalaman ospek sih kayaknya banyak ya. Itu kayak apa sih, kayak hal kecil kayak misalnya kan kalau ospek dulu suruh bawa, kalau udah pakai bawa botol sendiri kan. Terus kadang kan kalau ospek di apa sih, di gedung aula via yang gedung A itu apa gedung B itu kan. Jadi tuh kadang kan waktu itu kayak mager gitu loh, kayak mager sholat aslinya. Jelek banget ya aslinya semua. Kayak terus kayak pakai pita merah gitu, jadi kayak aduh mager banget, mager bawa botol, mager turun sholat kayak gitu. Terus kayak sama ya kan, berat ya, botolnya 1,5 liter kan ya, suruh bawa 2 lagi. Aduh, udah kayak mau udah janjian dulu kan sama teman kalau misalnya kita mau ini kan, kayak biar ada temennya di sana ntar. Terus di gedung di aula kan tempatnya adem terus luas kan, jadi kayak waktu pada sholat kita pada tiduran, tapi sama agamanya kan nggak boleh tiduran kan. Terus kayak aduh sama aja kayak gitu. Terus apa ya, kalau ospek sih melanggar kayak gitu-gitu sih, tapi kalau buat melanggar aku kayaknya nggak pernah. Pernah sih kayak pakai lipstick tipis-tipis kayak gitu-gitu, tapi alhamdulillah nggak ketahuan gitu kan. Terus pernah ditegur sama Gama gara-gara nggak pakai name tag tuh 2 kali, tapi alhamdulillah nggak dapet poin juga itu sama Gamanya. Terus kalau buat homesick itu fix banget pasti sih, soalnya aku di rumah kan kayak rame, terus apalagi ada kucing kan, aku mau suka main kucing, jadi kayak aku sering kalau gabut kan mesti mainnya kucing ya. Terus kalau di kos ngapain gitu loh. Apalagi kalau maba masih belum masuk organisasi, belum masuk kepanitiaan. Jadi kayak masih ospek kuliah gitu loh. Jadi kayak masih gabut banget kalau kayak gitu. Terus kayak setiap malam telepon mama atau enggak biasanya main sama kakakku kayak gitu doang sih. Tapi kayak beda kan feelsnya. Maksudnya kalau di rumah tuh tempatnya lebih luas kan, karena aku nggak sih Pak, kayak kosku yang waktu dulu masih maba itu kecil banget. Kalau mungkin ada yang tahu ya. Kak Cia pernah ke kosku yang di Ponvia nggak Kak? Mungkin kosnya Mbak pernah ke kosnya Kak Jombe kan? Kecil banget kan, kayak kecil bener-bener. Yang kayak aduh sepetak kita bisa ngapain gitu loh. Makanya tuh
nggak betah kan aku tempat yang kayak gitu, kayak aduh kangen banget. Di rumah kan tempatnya luas, bisa jalan ke sana kemari kayak gitu. Terus kalau buat culture shock kayaknya nggak ada sih. Mungkin kalau di kehidupan di Malang sama di Malang kan Jawa Timur, sekarang kan Jawa Tengah ya, jadi kayak mungkin nggak beda jauh banget sih. Cuman yang pertama kaget, Malang kok lebih murah daripada Semarang. Kirain iya sama benar. Ternyata lebih murah. Bener banget. Itu kayak kalau ngopi bisa berapa kayak 15.000 dapat. Iya, Tapi kalau di Semarang nggak dapat gitu kan. Iya bisa 2 kali lipat juga kalau di aku. Dapet kayaknya itu. Makanya rame ya tempat ngopi di Malang kan harganya itu makanya affordable ya dia. kalau UB pastinya banyak pendatangnya juga karena kayak dari Jakarta di aja banyak banget kan. Pasti makanya murah, makanya ngopi terus kayak setiap malam. Bener. Nongkrong terus kerjaannya ya. Iya kayaknya emang kehidupannya nongkrong mulu. Gitu aja sih. Tapi kalau buat culture shocknya kayaknya nggak ada sih. Soalnya mungkin ya hampir sama. Cuman jadi ada satu di Semarang kan panas banget ya. Terus kalau di Malang tuh dingin gitu, adem banget. Bener. Terus aku sempat waktu ospek itu sampai sakit selama sebulan gitu. Bener ada juga. Itu kedinginan tuh. Terbiasa ya sama cuacanya ya. Iya, jadi kayak jam 3, jam 4 aku mesti kayak menggigil kayak gitu terus kayak paginya tuh muntah atau apa kayak gitu terus selama sebulan tuh kayak gitu terus. Sampai waktu itu dianterin ke RSUB tuh sampai bolak-balik 3 kali kayak gitu deh. Itu sih yang bikin kayak masih tertanam di aku tuh gitu. Perjuangan Iya, banyak. Waduh. Udah 1 minggu ospek lagi ya Allah. Kita ospek sering banget ya tuh kayak harusnya kita bisa rebahan di kasur, kayak kita bangun pagi-pagi. Jalan dipercepat, aduh. Jalan Naik turun tangga tuh yang bikin kaki sakit anjir, ya Allah. Aduh, terus kita pakai itu kan pantofel yang dingin. Aduh, aku lecok dong. Aku itu loh sampai lecet gitu harus pakai handsapat. Iya, yang di belakangnya kan. Sama. Itu parah banget sih. Buat angkatan 20 kalian nyesel banget nggak ngerasain ospek ini. Oh iya guys. Benar. Melihat gama-gama, ya ampun. Sayang banget sih ya. Terus kalau dari Sophie sendiri nih, kita sebagai MC bisa kali kita cerita-cerita juga. Boleh Coba banget Sophie, tuh. ada nggak tentang pengalaman ospek dan lain-lainnya? Kalau aku dulu sih ospek semester 1 masih ditungguin mama seminggu. Terus waktu selanjutnya pas mama pulang nangis tuh tiap hari. Jadi musik tiap hari. Serius. Gitu nangis. Kalau nggak gitu ngajak teman main, makan biar nggak nangis. Gitu-gitu aja benar sampai 1 semester. Semester 2 baru ada kegiatan kan, ikut humanistik. Jadi Sabtu Minggu keisi, nggak ada waktu buat nangis-nangis gitu. Terima kasih humanistik. Bermanfaat juga ya. Bener-bener bermanfaat. Jadi produktif kan ya. Iya benar. Kadang emang kegiatan kayak gitu dibutuhin juga ya buat ngalihin Iya bener. Kebiasaan gitu, lama gitu. Iya bener-bener. Benar-benar. Terus kalau dari bahasan kita tentang maba ya, first impression kalian gimana sih tentang kita sebagai anak kuliahan gitu? Coba dari Riva deh gantian, tadi kan udah Cia terus. Benar-benar. First impression apa nih berarti? Jadi anak kuliahan. Pertama kali jadi anak kuliah. Apa ya? Seneng sih pastinya. Soalnya kalau seneng aja gitu dapat lingkungan baru, tapi mesti kan harus ada adaptasinya lagi yang proses buat adaptasinya susah gitu loh. Tapi buat keseluruhannya seru-seru aja gitu loh. Pasti kayak pemikirannya kuliah kayak kayak pasti main atau apa kayak gitu sih. Tapi ya walaupun memang tugasnya banyak, mungkin kayak lebih ribet, lebih kalau kuliah aku ngerasa kayak pressure-nya tuh lebih beda daripada SMP, SMA gitu loh. Jadi kayak tantangannya juga pasti lebih berat kan. Kalau kuliah jenjangnya udah lebih tinggi juga. Terus tapi jadi buat enjoy aja gitu. Alhamdulillah juga dapet circle-nya yang enak juga, dapet teman-teman yang enak juga, yang suportif, yang sefrekuensi kayak gitu sih. Jadi
kayak nggak begitu kerasa bebannya, soalnya kita juga dapat teman yang enak gitu sih. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Berarti kadang kalau teman-teman yang enak itu juga apa ya, membuat kehidupan di kuliah jadi menyenangkan juga nggak sih? Iya, benar-benar. Bantu kita Bener survive banget. di kuliah gitu ya. Iya, Iya, soalnya setuju, kan Sar. sehari-hari kita ketemu sama teman gitu loh. Jadi pasti berpengaruh banget. Apalagi sama anak-anak yang ngekos nih kayak kita semua ya, yang ngekos, kalau temen itu penting banget sih. Penting Kalau banget. ada teman, aduh bisa-bisa. Bisa gila kayak kita kalau nggak ada teman. Iya banget. Aduh. Terus kalau Cia gimana nih first impressionnya First impression pertama kali Maba. jadi anak kuliah? pertama kali jadi anak kuliah. Di situ kayaknya aku ngerasa bebas kali ya. Ya, Apa tuh kok bebas bebas? karena kan yang aku bilang dari tadi, pengalaman selalu sama orang tua. Iya. Terus kayak di kos, oh ya ini berarti aku hidup sendiri. Ya walaupun masih dapat uang jajan dari orang tua kan, tapi Iya. di sana aku survive-nya sendiri, aku ngatur jadwalku sendiri, aku kayak ngikutin kegiatanku, apa yang aku suka itu nggak ke orang tua lagi gitu loh, aku yang milih gitu. Jadi kayak benar-benar bebas. Nah, di bebas itu aku juga ya tau lah, kita udah dewasa, kita harus tahu bebas yang baik. Kalau kita bebas yang terlalu bebas, jadinya kan liar. Iya. Nggak, maksudnya Benar. bukan ke arah yang konteks liar gitu, maksudnya bebas, Iya. bebas Yang benar-benar yang positif gitu ya. Iya, nyoba hal baru, belajar kenal orang lain, belajar ya pokoknya banyak lah Mandiri, bebas yang gitu ya. positif. Iya benar. Kalau Kak Sarah gimana tuh? First impressionnya jadi anak kuliahan pertama kali. Kalau aku tuh hampir sama ya kayak Cia, bebas tadi. Soalnya aku sendiri itu kan anak tunggal ya. Jadi di rumah itu benar-benar kayak kayak dimanja gitulah ya, kurang lebih. Nah, terus pas ngekos ini kayak apa-apa sendiri kan, kayak di kos nyari makan sendiri, nggak ada yang masakin. Terus kalau kamar mandi bersihin sendiri kamar mandi. Kalau di rumah goro-goro gitu ya. Bener. Tapi untungnya kalau untuk temen kayak aku kan ada temen SMA aku, temen sekelas bahkan yang satu fakultas ya. Jadi kayak masih bisa nanya-nanya tentang ospek gitu kan sama mereka. Terus kalau hidup ngekos di Malang tuh, ya aku suka sih dengan vibes-nya ya, kayak Iya gitu. bener banget. Kayak adem, kayak di Jakarta kan panas banget ya. Terus kalau untuk tugas-tugas di kuliah mungkin kayak ya udah memperkirakan sih, oh bakal kayak begini nih, yang dosennya yang berbagai macam, ada yang enak atau yang mungkin yang agak strict gitu kan. Aku cerita sedikit, pernah kelasku di bener-bener masih pertemuan pertama. Boleh nggak cerita? Boleh banget. Bener-bener pertemuan pertama adalah matkul apa gitu. Terus dosennya nggak dateng. Terus kayak kita udah nunggu sejam gitu. Terus dengan sotonya kayak yaudah kita pulang aja yuk, gitu kan. Terus kita pulang nih. Tapi kalau ada beberapa orang yang kita nunggu di gazebo di depan Sia kan, ada kan. Dan terus kita udah duduk situ, terus tiba-tiba ketua kelasnya ngomong, dosennya ada nih. Terus kita suruh balik lagi dong. Terus yang udah pada pulang, pada balik lagi ke kampus. So ngide gitu. Iya, kayak maksudnya kayak kita pikir ya udah dosen gimana ya, kayak kita masih nganggep kayak guru di SMA kali ya. Iya bener. Terus ya marah dosennya, kita dimarahin gitu deh.
Jadi kayak agak kaget juga sih. Berarti intinya nggak boleh soto ya teman-teman maba untuk yang dengerin podcast ini. Harus ya kalian jangan seperti aku dan teman-teman. Harus sabar nunggu dosen. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, coba hal-hal lucu atau kenangan selama pas kalian maba ada nggak? Mungkin ada yang jatuh atau apa gitu, lagi ospek, lagi lari-lari gitu, ada nggak hal-hal lucu dan kenangan-kenangan lainnya? Apa ya? Siapa nih? Rifa nih. Rifa boleh. Ya udah Rifa, lanjut Rif. Aku nggak ada kayak hal lucu banget gitu loh, cuman mungkin kayak kenangan tuh pasti ada ya. Kenangan boleh. Kayak tadi itu misalnya kayak kita kayak udah mau berencana gak mau bawa ini, terus kita kayak ngelesnya begini, kayak gitu-gitu sih kayak. Terus kalau zaman-zaman ini nggak yang pas ospek doang sih, pas zaman-zaman maba tuh aku kayak jadi aku pernah sama dosen agama Islam, pendidikan agama Islam kan. Jadi setiap hari itu setiap hari itu bapaknya bakal ngasih tugas gitu kan. Jadi presentasi dulu, ntar tugasnya di Google Classroom. Terus nanti pokoknya mulainya jam 8 sih harus langsung apply gitu kan di Google Classroom. Terus kayak aku sama teman-teman aku pulang itu sore gitu terus habis itu maghriban di VIA, terus sampai di UB kita ngerjain bareng-bareng sampai jam 8, terus makan bakso kayak gitu, seru banget kayak seru banget sih. Tuh kayak iya. Terus kayak di samping gedung A, yang deket samping gedung A tuh kayak yang ada yang turunan itu. Yang biasa sih yang sekarang lagi mau dibangun tuh loh, yang diambrukin. Nah itu kan dulu aku sering duduk situ sama temanku kayak terus makan bareng, nunggu kelas, makan bareng, pesan GoFood kayak gitu menurut aku ya. Kangen nggak sih? Iya bener banget, kayak vibes-nya tuh dapet kuliahnya gitu loh menurut aku. Dan dapet gitu kan. Tapi kan soalnya kan katanya orang kuliahan kan bakal lebih individual kan. Dan mungkin aku juga ngerasa kalau mungkin semester 1 kan masih kayak dapet vibes SMA-nya banget ya. Jadi kayak masih SMA. Terus kalau semakin udah semester kesini mungkin ya, apalagi mungkin Kak Sarah, Kak Cia mungkin udah semester 5 ya berarti ya. Iya. Itu kan pasti benar. Lain perbedaan dari semester 1 itu juga gitu kan. Jadi kayak semester sekarang juga ngerasa lebih orang-orang semakin lebih individual gitu loh, semakin gede. Jadi juga ngerasa ternyata perbedaannya bisa signifikan banget gitu loh, padahal cuma kayak setahun doang gitu. Terus kayak apalagi ya lucu ya, terus kayak kenangan zaman-zaman maba masih sering main ke Batu, kayak tiba-tiba banget ke Batu kayak gitu, seru banget. Kangen banget. Batu deket banget kan dari Malang, kayak 30 menit doang udah sampai Batu, udah sampai. Ya apalagi kan kita di daerah MT Haryono tinggal lurus terus aja kan. Bener. Iya, jalannya gampang lagi, tinggal lurus tuh. Jadi kayak sering bolak-balik, terus beli pos ketan, terus kayak makan lalapan. Kangen Malang. Itu sih kayak kenangan-kenangan kecil yang tapi kangen banget, jadi bikin kayak cerita gitu loh. Bandingin kayak maba sekarang kan ospeknya online, jadi yang mungkin membedakan ceritanya sih mungkin di situ gitu. Kak Cia, lanjut boleh? Langsung nih dilanjut. Boleh langsung. Kayaknya Sarah nge-lag nih. Oh iya. Kalau iya kan. Iya. Kalau misalnya kita ngebahas tadi tentang kenangan-kenangan tentang maba, aku sih yang paling seru waktu awal di Peleton. Ingat nggak? Jadi ya pertama kali dapet temen kan dari Peleton. Iya benar. Di situ tuh kayak seru aja. Tiba-tiba diajakin kumpul, terus bikin nemtek kan. Aku warna kita beli sendiri kan, ternyata nggak boleh beda warnanya, harus sama. Terus kayak yang aku beli terus diapain gitu kan, terus kayak lucu aja menurutku. Harus sama, berarti ya emang esensinya buat kebersamaan di situ dapat. Kan kayak Rifa bilang di maba emang rekat banget, kayak persahabatannya kayaknya kemana-mana gerombolan gitu. Bener banget yang tadi Rifa bilang. Kalau misalnya
maba tuh terkenal banget masih geng-gengan lah, kubu-kubu. Tahu banget tuh maba kemana-mana rame. Naik semester 3 udah mulai, oh kayaknya orang ini nggak sama deh sama kita, kayaknya kita mesti nyari teman yang baru. Nah kita nyari circle lagi yang lain. Naik semester 5 kayak aku udah nggak mau main-main lagi, ada orang yang kayak gitu yang lebih serius, makanya lebih akademik, mungkin cepet lulusnya kan, ada yang lebih sering nongkrong kayak gitu kan. Jadi ya emang bener banget sih, semakin kita tua di gimana sih, semakin kita dewasa di perkuliahan, di perkuliahan kayak kita tahu sendiri prioritas kita tuh sebenarnya apa gitu. Bener banget ya kan. Terus yang seru lagi apa ya, pas maba itu enak pas inaugurasi. Iya benar. Itu membekas banget sih dari aku, walaupun kayak ya cuman seru aja gitu ngeliat yang gama-gama yang kita bahas tadi awal. Nggak pernah senyum di situ kayak. Bener. Kayak kita ngerasa emang ganteng weh. Emang cantik, emang ganteng dan cantik. Bener. Itu seneng aja. Terus itu kita udah akrab aja sama panitia yang kayak mentor-mentornya gitu kan, sama mentor kelompok lain juga. Terus kayak seru aja di situ, benar-benar kayak ya itu penutupan maba yang asik sih menurutku. Bener sih. Terus dulu sempat foto-foto nggak Kak pas maba yang pas inaugurasi? Foto dong, foto banget. Tapi ngomong-ngomong aku pengen cerita nih kan. Kalau ini ngerasa sih dibandingin fakultas-fakultas lain, kita termasuk yang ketat kan, mulai dari pakaian dan segala macam. Nah kita tuh pakaiannya putih hitam selama 3 bulan, ya kan, pakai itu. Terus kan kita jalan kaki dari kosan. Nah kosku lumayan deket lah, cuman lumayan jauh dari kampus, jadi jalan tuh diliatin orang. Terus tiba-tiba ditegur sama temenku dong, kayak, Cia, kamu kok kayak teh cicak? Hah? Kenapa teh cicak? Tahu kan warna teh cicak hitam putih kayak kamu. Ih, gimana najis banget. Jahat banget. Terus kayak emang Via kayak gitu banget ya ospeknya. Iya, bener-bener kayak baju emang harus kayak gini tiap hari, terus ganti, ada batik juga. Cuman ya kebetulan kamu nggak ngeliat aku lagi cantik aja gitu kan, kayak teh cicak aja. Terus kayak emang jelek digituin. Ya udah, lucunya di situ sih, yang kayak bener-bener diganggu-gangguin. Udah, gitu. Riva. Banyak ya kenangannya. Udah balik kan? Iya, ini udah nggak nge-lag lagi kan? Udah enggak. Aku mau nanya nih guys. Iya. Kalian pernah kena nggak sama bapak-bapak resek, security? Pasti tahu dong siapa yang aku sebut. Tahu banget. Jangan sebut nama, nggak boleh. Jangan. Iya masih Sofia, semuanya kenal deh. Oh iya. Bagus banget bapaknya deh. Iya. Pernah kena nggak tuh? Siapa? Kalau aku alhamdulillah belum pernah sih. Oh, murid teladan nih berarti Riva. Kalau Kak Cia pernah nggak kena? Kalau aku kayaknya dia sayang banget sama aku kayaknya. Wow. Kayaknya tiap ngeliat aku ada aja yang bisa dia bahas gitu. Sumpah beneran guys, teman-teman, kayak aku sharing juga nih. Kan waktu UTS itu kan UTS pertama kali itu kita udah selesai maba. Waktu kalian nih yang teman-teman 19 belum ada. Itu maba tuh abis UTS, pas UTS pertama kali itu udah nggak pakai seragam. Udah selesai inaugurasi, nah itu udah pakai baju bebas kan. Nah kita kan tahu nih di VIA tuh ketat peraturan pakai bajunya, maksudnya harus berkerah, harus pokoknya formal lah, sopan lah. Ya sopan, tidak seenak fakultas lain kalau menurutku. Terus ya udah aku berpakaian sopan, kan aku tahu ini UTS, ya udah pakai kerah kan, kemeja.
udah lagi ngerjain. Tiba-tiba dia sweeping, dia masuk ke kelasku, bapak itu. Terus ya udah aku masih ngerjain nih. Tiba-tiba dia datang ke mejaku dong, minta KTM. Deg-degan nih, tapi kayak ya udah sih KTM doang kan. Terus bapaknya nanya, Mbak bisa ikut saya keluar. Wih, kaget dong. Apa maksudnya Pak? Gitu kan, maksudnya Pak, Mbak tahu peraturan di fakultas ini kan? Iya Pak. Iya. Nah kebetulan tuh waktu itu aku pakai celana kain. Cuman enggak ngatung, celana kain. Tapi di samping-sampingnya itu ada garis coklat. Paham nggak? Yang di samping paha gitu, samping celana itu ada garis coklat. Nah itu mirip kayak celana training. Jadi bapaknya kita itu ini celananya tuh bukan buat kuliah Mbak, ini buat olahraga atau jalan-jalan di mall. Mbak tuh nggak pantas pakai celana kayak gini. Iya. Astaga, aku kayak ya Tuhan, kayak gimana ya, lagi ujian dia diserang kayak gitu. Aduh udah otak bingung kan, jadi buyar gitu. Dan kayak iya Pak, aku langsung kayak iya Pak, saya maba belum tahu peraturannya. Iya Pak, mohon maaf di situ kan. Terus ya udah pas balik aku cerita dong sama Kating, Kak emang celana kayak gini tuh nggak boleh. Nah harusnya sih boleh, cuman kamu mungkin lagi apes aja dapet dia gitu. Iya juga sih, cuman ya dari saat itu sampai sekarang tuh celana udah nggak pernah aku pakai lagi guys. Bener, nggak pernah lagi aku pakai. Daripada kenal lagi ya. Iya bener. Terus itu masih maba, naik semester berapa ya? Semester 3 ke 4 tuh udah berani ngewarnain rambut kan. Iya. Ya kan, udah boleh kan, udah nggak takut siapa lagi. Nah ya udah di semester 3 tuh semester 3 aku udah warnain rambut kan. Aku ngeliatin Kating juga banyak warna-warni rambutnya. Terus ya udah kayak aku biasa aja dong, kayak ya awal-awal aku ngewarnain rambut juga nggak apa-apa. Semester 4-nya mungkin warnanya kelihatan kan, aku warnain lagi karena kan kalau udah lama dia numbuh lagi gitu kan. Jadi luntur, jadi aku warnain ulang. Bapaknya lihat, kayak dia kan waktu semester 4 tuh udah di depan itu kan, di depan gedung udah nangkep gitu. Ya udah Mbak, dia manggil tuh, dia jawab Mbak. Aku pura-pura nggak dengar karena banyak orang kan. Banyak orang, Mbak. Terus kayak aduh ini nggak ada yang balik, berarti aku nih, aduh ya kan. Udah aku balik, udah kata-katanya sama Mbak mahasiswa via. Iya Pak, boleh lihat KTM-nya? Boleh, nih dikasihkan KTM-nya. Udah habis tuh Mbak tahu kan peraturannya? Maksudnya Pak, aku tuh kirain bajuku lagi kan, kayaknya baju nggak ada yang salah. Maksudnya kayak pakai kemeja rapi sopan, terus celana sepatu masih bagus lah, nggak kelihatan kayak dandalan. Ya udah, terus kayak dia bilang, Mbak rambutnya bisa dihitemin nggak? Saya Mbak udah melanggar peraturan begini. Terus dia ngomong banyak kan, terus aku kayak dalam hati, emang rambut juga diatur ya, ini kan kuliah bukan SMA Pak. Iya kan. Terus tapi di situ aku kayak nggak ngelawan karena tahu kalau misalnya kita ngelawan pasti panjang lah urusannya. Di situ aku cuman iyain doang. Terus selesai dari situ aku sharing dong sama teman-temanku, cerita aku dapet ya Tuhan. Aduh, nanti buat yang ngedit tolong ditit ya. Gue banyak tolong ditit. Aku kena bapak itu. Kenapa lagi Ci? Bajumu kayaknya bagus aja. Nggak tahu, tiba-tiba rambutku katanya nggak boleh diwarnain gitu kan. Terus ada yang nyaut dari belakang, iya emang aku juga kemarin dapet. Dan ternyata banyak juga yang kena omelan gitu gara-gara rambutnya. Jadi buat maba 2020 nih yang dengerin atau teman-teman, ya udah sekarang warnain aja, mumpung lagi belum nggak ketemu, warnain. Benar. Sekalian
Ntar kalau misalnya benar. kalau udah masuk ya pinter-pinterin aja pakai nutupin gitu. Ya kalin deh pokoknya. Iya. Udah sama bapak itu aku cinta banget kayaknya sama bapak itu. Cinta banget tuh. Tapi pengalaman seru juga sih kan, biar ada cerita di masa kuliah kan. Iya, benar-benar. Nanti ada anak cucu kita yang denger, aduh jauh banget. Padahal awalnya warnain rambut tuh masih nggak apa-apa nggak sih? Kayak Iya bener. Berapa tuh masih oke aja nggak sih? Kayak makanya aku berani ngewarnain rambut di semester 3 kan, karena nggak pernah diomelin juga. Kan aku nggak jilbaban juga, jadi ya menurutku kayak nggak ada aturannya gitu kan. Nggak tahu tiba-tiba di semester 4 gak cuma aku tapi teman-teman yang lain punya pengalaman gitu juga, nyata katanya udah nggak boleh. Sekedar info juga nih, siapa tahu ada yang belum tahu. Warnain sekarang guys, mumpung belum benar. Iya soalnya temenku ada beberapa juga kayak dia tiba-tiba lagi mau masuk kelas kan, dia bilang tadi ditegur sama bapak ini gitu. Kenapa? Iya gara-gara rambut gue gitu. Lah bukannya kemarin gak kenapa-napa gitu, makanya gitu. Ya peraturan baru kali ya. Aduh, lama-lama peraturannya makin aja ya. Iya makin banyak juga ya. Kayak ini lika-liku perkuliahan, gak cuma akademik tapi kehidupan juga. Seru-seruin aja. Iya kan? Jangan dibawa stres aja. Betul. Have fun. Betul. Ini mungkin angkatan 20 yang dengerin pasti bingung, bapak ini tuh siapa sih? Kalian harus cari tahu guys. Kalian harus cari tahu sendiri. Kenalan. Kita nggak boleh sebut nama. Kalian harus mengalami sendiri. Benar. Betul. Tapi kalau Sofi sama Sarah mungkin pernah sharing dong. Aku pernah sih. Aku pernah. Wow. Gara-gara dulu waktu pertama kali kuliah udah dibolehin pakai baju bebas tuh. Udah selesai inaugurasi juga. Kalau di buku VIA tuh, buku pedoman, kan emang satu semester nggak boleh bawa motor. Nah, aku hari itu udah bawa motor. Terus boncengan kan sama temen. Tiba-tiba lagi apes kali ya, terus lihat deh, dipanggil, Mbak, kamu nggak baca ya buku? Kan Maba nggak boleh bawa motor. Terus orang ini kok tahu kok aku kalau aku maba, kan udah nggak pakai nemtek nih. Terus saya bebas juga kan ya? Iya. Terus boleh lihat KTM-nya? Aku bingung kan nggak ada KTM, belum nyetak KTM-X juga. Terus kalau KTP aku nggak, Mbak. Aduh, kok pakai KTP segala, anjir nih orang ngapain gitu. Terus kebetulan ada Gama lewat, terus aku sambil ngotot gitu kan. Coba Bapak tanya Gama aja, udah boleh kok Pak bawa motor gitu. Sambil ngomongin panjang lebar. Terus Bapak ini tuh nanyain kan ke Gama, dan ternyata boleh. Dari jauh aku, hahaha, rasain loh. Aduh iya bener sih, kayak dia tuh kadang mudi-mudian gak sih? Iya benar. Aduh, kalau lagi pengen nyari lagi korban apes gitu sih. Iya, kalau dia lagi mood nyari korban kadang tuh dia udah mantengin di gedung kan. Iya. Ntar pagi-pagi dia duduk tuh, harus meja sama kursi kan, udah kayak deg-degan. Padahal mah nggak kenapa-napa ya kitanya nggak. Iya, kalau kita diliatin kayak kalau gitu aku sendiri sih, kayaknya aku nggak ada deh. Berteladan juga nih ya. Ayo, Si Alim ya. aku dukung. Kebanyakan dari teman-teman aku tuh, cerita teman-teman aku yang kena inilah, kena itulah. Kayaknya kalau aku sendiri enggak deh. Rajin aku mah. Jadi nggak bercanda. Tapi kayaknya aku nggak pernah deh. Seingatku aku nggak pernah. Tapi ya itulah pokoknya kalau ngelihat teman-temanku kena aja tuh aku ikut deg-degan gitu loh. Padahal kitanya nggak kenapa-napa gitu. Bener. Temen aku misalnya kayak lagi ujian, dia sweeping tuh tadi kayak Cia cerita, ada yang ketahuan nyontek misalnya,
itu tuh ikut deg-degan gitu loh kayak ya kan tiba-tiba suasana langsung kayak beda gitu kan. Iya, padahal kita nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya, cuma takut aja. Iya emang ya udah seperti itu ya. Iya, kita doain aja semoga bapaknya sehat, ya kan? Amin. Oh, bapaknya jangan terlalu galak lagi, Pak. Amin. Iya, Pak. Kita nggak bermaksud untuk apa-apa. Iya, Bapak. Bapak kayaknya mesti sering-sering gaul sama anak muda, Pak, biar lulus aja. Taunya ngopi yuk, Pak, ngopi. Podcast ini. Ajakin ngopi, Sar. Kalau Bapak dengerin podcast ini gimana nih? Nih nilai kita berempat nih. Salam. Terus yang terakhir nih, pertanyaannya pandangan buat kalian semua nih tentang ospek online tuh gimana? Asik nggak sih menurut kalian? Siapa nih? Terserah. Rifa. Kalau ospek online kayak mungkin karena tadi ya kalau aku Kacia, Kasara, Sophie juga udah dapat kayak banyak banget pengalaman dari ospek, kayak hal-hal kecil yang bisa diceritain buat teman-teman kayak gitu tuh kayak yang nggak bisa diambil dari ospek online. Ospek online tuh pasti vibes-nya beda banget. Kayak kamu cuma mantengin laptop, terus kamu bakal pegel mantengin laptop terus kayak gitu, kayak gimana ya, feelsnya kurang dapet gitu loh, walaupun mungkin gak dapet marah-marah dari Gama atau gimana itu gitu sih. Iya. Ada poin plusnya juga ya gitu, tapi malah yang hal-hal yang kayak gitu yang malah bikin kangen tuh yang kayak gitu loh. Aslinya kalau boleh cerita dikit, aku aslinya juga pengen ikut panitia PKK yang tahun ini. Cuman gara-gara kok online ya gitu, jadi kayak aku nggak jadi deh, takutnya ntar kayak nggak dapet feelsnya gitu loh. Jadi kayak nggak jadi deh. Gitu, apalagi ntar yang ospek kayak. Padahal tujuannya pengen ngalamin itunya ya. Iya benar. Pengen dapat pengalamannya gitu loh. Kalau online kayaknya kurang gitu loh, kurang kerasa gitu aja. Jadi ya nggak jadi deh gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau Kacia nih gimana nih? Tentang ospek online ya kan. Kebetulan juga aku ngelihat sendiri ospek online tuh gimana, karena adik aku ada yang ospek online, dia baru lulus juga kan. Terus aku ngelihat kayak ospek. Sebenarnya kan esensi dari ospek ini kayak pengenalan kampus. Kita keliling kampusnya, kita cari ada spot-spotnya, kita dikenalin kan, ini tempat A, ini tempat B, tempat C. Terus kayak aku ngelihat dia, adekku cuman di laptop terus dikasih tugas, kayak mungkin gak sih yang mungkin dapat, cuman beda gitu loh, beda mungkin memang beda banget sih feelsnya, kayak yang Rifa bilang, pengenalan kampusnya jadi ya kayak ya udah, kayak nggak ada cerita gitu yang bisa diambil. Jadi gimana ya kalau tentang ospek online? Tapi kalau nggak ospek juga nggak mungkin, karena karena ya itulah penyambutan mabanya kan. Maba nggak mungkin nggak disambut, karena tiap tahun ada maba yang masuk. Jadi ya gitu deh. Tapi semoga aja ospek online yang di UB nggak kayak ospek online yang udah pernah viral sebelumnya kan. Semoga ospek online-nya yang kayak baik-baik aja gitu loh, nggak sampai viral jelek yang pernah ada gitu. Ya semoga paham lah ya arahnya. Iya benar-benar. Yang ada atribut gitu kan. Iya. Untungnya juga adekku juga nggak sampai kayak gitu, cuman kayak penyampaian materi doang, terus kayak di depan laptop gitu doang. Jadi ya emang beda feelnya. Mungkin ntar dia nyeritainnya ospeknya di laptop doang, nggak diapa-apain, upacara berdiri, atasannya apa, bawahannya apa. Iya, benar. Ceritanya. Iya kan?
alasannya apa, bawaannya apa gitu. Udah sih, semangat buat Adiknya Kak Cia di mana, Kak? 2020. Apa itu? Oh, adekku di Adiknya Makassar. Kak Cia. Di Unhas dia. Makassar. Oh, Unhas ya. Di Unhas. Makanya. Oh ya, Cia kenapa nggak daftar Unhas, Cia? Karena Kan kata- daftar oh iya, kok, udah daftar ya? Pilihan kedua Udah ya? kan. Cuman beruntungnya di pilihan sini. kedua ya. Dapat pilihan kedua tuh. Ya, kan emang aku bilang tadi kan pengennya Yang merantau, Jauh ya. pengen Nah, beda iya, iya. aja kan. Jadi ya cadangannya di Keluar sini, dari zona yang nyaman. sana. Betul sekali. Ya udah nih guys, kita kan udah banyak nih bahas dari pandangan tentang mahasiswa baru, terus ceritain pengalamannya pas ospek, terus first impression jadi anak kuliahan gimana, terus kenangan-kenangannya dan pandangan tentang ospek online yang terakhir kan. Nah, untuk ospek online sendiri sih semoga bisa lancar ya, walaupun dari omongan kita tadi Amin. atau gimana. Cuman kan emang udah mau nggak mau ya kayaknya pilihannya Iya. kan. Kalau Cuman nggak ada kayak gitu ospek ya. lebih parah lagi kan. Benar. guys. Iya, Dan benar. mungkin untuk menyesuaikan keadaan ya, jadi harus dijadikan online. Jadi semoga lancar deh untuk teman-teman yang jadi panitia PKK dan lain-lainnya. Terus untuk teman-teman maba nih yang dengerin podcast ini bisa banget nih jadiin referensinya ya untuk kayak dari pengalaman cerita-cerita kita tadi dari Cia, dari Riva, dari Sofi dan maupun dari aku juga. Semoga bisa kayak menambah wawasan kalian nih gimana sih dunia kuliah itu tuh kan. Dan terus semoga bisa bermanfaat juga sih ya podcast ini buat teman-teman maba nih. Semoga banyak nih teman-teman maba yang dengerin podcast Humanistic on Air. Yeay. Nah, karena kita sudah di penghujung podcast acara. Nah, aku mau makasih banget nih buat Riva, buat Cia dan Kak Cia juga. Ya, udah mau join podcastnya Humanistic on Air nih. Makasih banyak ya. Iya, makasih banyak juga udah Terima diundang ke kasih podcast semuanya. terbesar Fakultas Ilmu Administrasi. Semoga kuliahnya lancar terus ya nih, walaupun kita baru minggu pertama nih ya masuk ya. Semoga kalian Iya, benar. kita bisa survive ya di semester ini walaupun online ya. Nah, Semangat tugas-tugasnya guys. iya. Semangat. Semoga kita bisa survive dengan tugas-tugas yang pasti menggila ini dari online ya. Untuk itu mungkin sampai sini aja ya podcast dari Humanistic on Air. Nanti kita kali aja nih Cia ataupun Riva bisa kita undang lagi untuk podcast selanjutnya. Bisa banget kan nih? Bisa Boleh. banget dong. Nah, jadi untuk akhir kata terima kasih semuanya untuk join di podcast kali ini. Baik, Terima kasih. Terima kasih. selamat malam semuanya. Dadah. Dadah.